Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu guru calon CGP, tadi kita sudah istirahat ya. Kita akan masuk kembali pada pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang keempat pada lokakarya kedua ini. Izin screen Bapak. Sebentar saya izin screen dulu. Silakan Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Ya. Sudah. Ya, baik. Lokakarya kedua ini dan pembelajaran keempat dari lokakarya kedua adalah kita tentang visi untuk lingkungan belajar. Apapun tujuannya, bahwa calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita di sini akan mencoba mempraktekkan kemampuan Bapak Ibu calon CGP untuk membuat keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan tanyakan dulu sebagai pertanyaan pemantik di sini ya. Apakah peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu raise hand sesuai dengan kesepakatan tadi. Baik, Pak Omon ya. Pak Omon silakan Pak Omon. Menurut saya, Bu, peraturan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas, karena peraturan kelas itu lebih kepada sepihak, dan kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Baik, terima kasih. Bu Septi. Silakan Bu Septi. Menurut pemahaman saya mah sama ya, Bu. Peraturan dan keyakinan kelas itu seperti tata tertib aja menurut pemahaman saya karena saya belum mengerti gitu ya, Bu. Baik, Bu Septi. Nanti kita sama-sama baca kembali modul satunya ya Bu Septi. Baik. Siap, Bu. Pak Endang, bagaimana kalau menurut Pak Endang? Maaf, masih di mute, Pak Endang. Lupa, maaf. Ya, Jadi baik. sama saja sebetulnya, cuma beda istilah aja mungkin Bu. Juga mungkin berbeda dalam proses pembentukannya. Itu, Bu. Baik. Sepertinya Pandang dengan Bu Septi punya pendapat yang sama, kecuali Pak Omon ya. Mungkin Pak Omon bisa menjelaskan kembali mengapa peraturan dan keyakinan itu berbeda menurut Pak Omon. Kalau keyakinan itu kita berdasarkan kesepakatan. Kalau kita sudah ada kesepakatan, berarti kita sudah yakin bahwa itu merupakan kesepakatan bersama. Terus Iya. kalau peraturan itu dari atas, yaitu ditentukan dari atas, dari guru misalkan, gitu Bu. Iya. Baik, benar sekali ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu memang muncul dari peraturan-peraturan kelas. Namun keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disetujui oleh seluruh pihak. Seperti Pak Umon tadi katakan, kalau peraturan itu dari atas, belum tentu yang di bawah setuju. Seperti itu ya. Dan kecenderungan kalau peraturan itu, kalau tidak melakukan peraturan ini, pasti ada hukuman. Seperti itu. Mungkin begitu ya Pak Omon? Yang dimaksud Pak Omon? Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah mari kita akan melihat bagaimana kita mengubah suatu peraturan menjadi keyakinan, yaitu mengganti kalimat-kalimat menjadi lebih positif, lebih menuntun begitu ya. Di sini contohnya, dilarang membuang sampah bukan pada tempatnya. Ini suatu peraturan. Kalau dia menjadi suatu keyakinan, menimbulkan positif dalam diri anak, jadi kata-katanya seperti ini. Saya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu sudah menjadi keyakinan diri kepada peserta didik. Nah, coba dari dua ini yang bisa mengganti dari peraturan ke keyakinan ya. Baik, Bu Septi, silakan Bu Septi. Lebih baik berkata yang baik daripada berkata yang tidak
Baik. yang tidak baik gitu ya Bu. Iya, Menurut Ibu. boleh. Keyakinan saya bahwa berkata baik itu lebih baik daripada kata-kata yang menyakitkan. Mungkin begitu ya. Yang ya Baik, Bu, bagus. seperti Ya, itu betul Bu. Bu Septi. Berikutnya, mungkin siapa yang bisa menjawab? Silakan, yang bisa menjawab. Ya, Pak Omon silakan. Sini Tidak kata-katanya. boleh Ya, datang terlambat. ya. Nah, dalam diri saya akan datang awal waktu gitu, Bu. Iya, saya meyakinkan diri kalau saya akan datang selalu tepat waktu. Ya, itu keyakinan diri. Baik Bapak Ibu, itu satu contoh. Berikutnya karena tujuan kita Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan dengan anak didik kita di kelas, kita akan melakukan latihan dengan menggunakan metode seperti ini. Jadi dengan tabel ini namanya tabel T dan Y, uh, praktik keyakinan kelas bagian 4 ini ya. Jadi ada tabel tampaknya seperti, tidak tampak seperti. Nah, ini nanti disampaikan ke anak didik kita. Kita berikan contoh. Nah, untuk ini saya ingin satu orang yang menjadi guru dan yang lainnya menjadi siswa di kelas. Tadi di pelajaran pertama kita udah bagi kelompok ya. Kelompok pertama itu Pak Endang. Nah, jadi sekarang mungkin Pandang menjadi gurunya dulu ya Pandang. Nah, kami ini menjadi siswanya. Silakan Pandang dengan tabel ini sampaikan ke anak didik Pandang. Suaranya Pandang masih di mute. Oke. Eh, saya berperan sebagai seorang guru Iya, dan Bapak Ibu semua menjadi murid-murid ya. iya baik. Anak-anak Ya semua Kak. eh, untuk menjaga ketertiban dan eh, kondusivitas kita dalam belajar, maka kita harus menyepakati keyakinan berikut ini. Jadi untuk tampak seperti, nanti kita isi dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ya. Misalkan tampak seperti itu tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, coba anak-anak sekalian mencontohkan sebuah keyakinan yang mungkin bisa membuat kelas kita menjadi lebih nyaman untuk belajar. Coba silakan yang mau membuat nilai kebajikan yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Silakan. Silakan. Waktunya Bu, 1 menit lagi. Ya. Bagaimana itu bisa ini? Nah, ini kalau ini untuk kebajikan. Nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan itu misalkan kita berangkat ke sekolah dengan sendiri atau mandiri. Oke, jadi itu ya contohnya, nanti kita bersama-sama akan membuat keyakinan-keyakinan kelas yang lain ya, anak-anak sekalian ya. Siap. Baik. Siapa guru? Nah, itu mungkin contohnya Ibu instruktur. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Karena ini waktu ya Pak. Yang untuk bagian 5 ini nanti ada tugas di LMS, silahkan diisi di LMS dan upload di LMS. Untuk terakhir, mari kita merefleksi kegiatan ini. Saya mohon Bu Septi mungkin menceritakan apa yang dapat diperoleh dari kegiatan hari ini, Bu Septi silakan. Kebaikan apa yang Bu Septi peroleh dari kegiatan hari ini? Kebaikan yang saya dapatkan hari ini ya Bu, saya mendapat pemahaman atau pencerahan tentang tadi keyakinan kelas ya. Yang sebelumnya saya menyamaratakan dengan tata tertib, sekarang saya jadi mengerti perbedaannya dan mengerti makna dari keyakinan tadi Bu. Iya.
Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu di kelas-kelas untuk mengganti peraturan di kelas menjadi keyakinan kelas. Demikian yang bisa saya Siap, Bu. sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.